Coba deh perhatiin. Pernah nggak sih lihat ada bercak-bercak hitam di roti yang kelamaan disimpan? Atau jamur payung yang kayaknya tiba-tiba aja muncul di halaman rumah habis hujan? Nah, ternyata organisme-organisme misterius ini tuh ada di mana-mana loh. Mereka membentuk sebuah kerajaan rahasia yang tersembunyi, padahal ada di depan mata kita. Hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Oke, pertanyaan pertama dan yang paling dasar. Sebetulnya mereka ini makhluk apa sih? Mereka kan nggak gerak-gerak kayak hewan, tapi warnanya juga nggak hijau kayak tumbuhan. Jadi, mereka ini apa dong? Ternyata jawabannya bukan dua-duanya. Fungi atau jamur itu punya kerajaan biologisnya sendiri. Sama uniknya kayak kerajaan tumbuhan dan hewan. Oke, siap-siap. Mari kita selami dunia mereka yang luar biasa ini. Nah, untuk benar-benar paham soal jamur, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Dari cetak birunya. Apa sih yang bikin sesuatu itu disebut jamur dan bukan yang lain? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Pertama, sel mereka itu punya inti, mirip kayak sel manusia. Tapi persamaannya berhenti sampai di situ. Dinding sel mereka itu bukan kayak tumbuhan, tapi terbuat dari kitin. Ini bahan yang sama loh kayak cangkang kerasnya serangga. Keren kan? Dan yang paling krusial, mereka nggak punya klorofil. Artinya mereka nggak bisa masak makanan sendiri pakai sinar matahari. Nah, ini petunjuk terbesar soal cara hidup mereka yang unik. Karena nggak bisa fotosintesis, jamur harus cari makan dari luar. Nah, ini ada istilah kerennya, heterotrof. Artinya ya, sama kayak kita dan hewan lain, mereka harus makan buat bertahan hidup. Bedanya mereka nggak punya mulut. Caranya itu dengan menyerap nutrisi langsung dari lingkungan sekitar mereka. Ini langsung nyambung ke pertanyaan berikutnya kan, kalau mereka harus makan, tapi nggak punya mulut, terus gimana dong cara mereka dapetin nutrisi? Ternyata mereka punya 3 strategi utama buat makan. Ada yang perannya kayak tim bersih-bersih alam, namanya saprofit, yang tugasnya mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang udah mati. Terus, ada juga yang jadi penumpang gelap atau parasit, yang numpang hidup dan makan dari inang lain. Dan yang terakhir, ada yang jadi mitra bisnis, yang saling menguntungkan atau mutualis. 3 gaya hidup yang beda banget, tapi semuanya dari satu kerajaan yang sama. Kerajaan fungi ini luas banget, populasinya banyak. Supaya gampang, para ilmuwan mengelompokkan mereka ke dalam 4 divisi utama. Pembagian ini kebanyakan didasarkan pada cara mereka bereproduksi secara seksual. Yuk, kita kenalan sama tiap keluarga ini. Keluarga pertama namanya Zygomycotina. Ini nih, jamur yang mungkin paling sering kita temui tanpa kita sadari, terutama kalau kita lupa ada roti di dapur. Betul banget. Ini dia biang keladi di balik jamur hitam pada roti. Kalau kita zoom in banget, kita bakal lihat tubuh mereka itu terbuat dari benang-benang halus yang disebut hifa. Uniknya, hifa mereka ini kayak pipa panjang yang nggak punya sekat-sekat. Mereka juga bisa menghasilkan spora super tangguh bernama zygospora buat bertahan di kondisi yang sulit. Berikutnya, Ascomycotina, atau sering disebut jamur kantung. Kenapa ya disebut begitu? Ya karena spora seksualnya itu, yang namanya askospora, diproduksi di dalam sebuah struktur yang bentuknya benar-benar mirip kantung. Nah, keluarga ini bisa dibilang pahlawan buat manusia loh. Ada ragi yang bikin roti kita ngembang. Dan yang paling fenomenal, ada penicillium, sumber antibiotik pertama yang mengubah dunia kedokteran selamanya. Luar biasa ya. Nah, keluarga ketiga ini, Basidiomycotina, pasti kalian udah kenal banget. Ini loh, jamur-jamur klasik yang sering kita bayangin. Jamur payung yang kita lihat di hutan atau bahkan yang kita beli di supermarket. Nama mereka diambil dari Basidium, sebuah struktur mikroskopis berbentuk kayak gada, tempat spora mereka diproduksi. Kelompok ini variasinya banyak banget, dari jamur merang yang enak banget dimakan, sampai jamur karat yang jadi mimpi buruknya para petani. Jadi, ada yang bisa kita makan, ada juga yang jadi hama. Dan sampailah kita di keluarga terakhir, yang paling misterius dari semuanya, Deuteromycotina. Mereka ini dijuluki jamur tidak sempurna. Tapi bukan berarti mereka cacat atau gimana ya. Alasannya itu unik banget, karena sampai sekarang, para ilmuwan belum pernah sekalipun melihat mereka kawin alias bereproduksi secara seksual. Mereka ini kayak misteri biologis gitu. Meskipun begitu, kita sebenarnya akrab banget sama dampaknya. Merekalah penyebab penyakit kulit umum kayak panu dan kutu air. Oke, biar gampang, ini dia rangkumannya dalam satu tabel. Coba deh perhatiin polanya. Perbedaan utamanya ada di 2 hal. Pertama, benang hifanya itu punya sekat atau enggak. Dan kedua, jenis spora seksual apa yang mereka hasilkan. Mulai dari Zygomycotina yang hifanya los, tanpa sekat, sampai Deuteromycotina yang siklus seksualnya masih jadi tanda tanya besar. Tabel ini bisa jadi contekan yang pas banget buat memahami pohon keluarga fungi.
Jadi, setelah kita kenalan lebih jauh, kesimpulannya gimana nih soal kerajaan fungi ini? Mereka ini sebetulnya kawan atau lawan sih? Jawabannya, ternyata dua-duanya. Di satu sisi, mereka itu pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka yang mendaur ulang nutrisi di alam, mereka yang kasih kita roti, keju, tempe, bahkan obat penyelamat nyawa kayak penisilin. Tapi, di sisi lain, mereka juga bisa jadi musuh yang bikin makanan kita busuk dan menyebabkan penyakit, baik buat kita maupun buat tanaman. Benar-benar sebuah kerajaan yang penuh dengan kontradiksi. Pada akhirnya, dari pengurai yang menyuburkan tanah, sumber obat-obatan modern, makanan lezat, sampai jadi patogen yang berbahaya, kerajaan fungi ini punya peran yang luar biasa besar di dunia kita. Ini yang bikin kita jadi bertanya-tanya, kalau mereka sudah memberi dan mengambil begitu banyak hal, rahasia menakjubkan apa lagi ya yang masih mereka simpan, yang menunggu untuk diungkap di masa depan?